Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kami di channel 2 4 Wheels. Woi bangun anak, jangan malas ya, katanya mau jadi kaya, mobil Pajero. Ya Jadi pada episode kali ini kami nggak review mobil atau cerita sama orang-orang. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman kenapa saya memilih si Gini sebagai mobil pertama saya. Jadi bagi kalian yang tanya kenapa saya lebih memilih mobil tua seperti Jimmy Katana ini sebagai mobil pertama saya di usia remaja ini, alasannya banyak. Salah satunya karena harganya murah, cocok untuk anak SMA atau remaja. Kedua, spare partnya mudah dicari. Yang ketiga, bandel mesinnya. Itulah makanya saya lebih memilih Jimmy Katana sebagai mobil pertama saya. Jadi pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa sebagai Gen Z atau anak muda sekarang lebih memilih Motuba sebagai pilihan utamanya. Sebenarnya ada banyak alasan, dan kebetulan saya emang suka yang klasik-klasik, jadi emang saya pilih mobil klasik, mobil tua seperti motor saya Vespa CB100. Itulah, jadi menurut saya tuh kalau barang-barang klasik tuh memiliki nilai tersendiri dah. Bukan karena harganya yang murah, bukan, tapi karena emang menurut saya klasik itu ada ciri khas tersendirinya, memiliki kelasnya sendiri.
Jadi kalau orang tanya nggak gengsi punya mobil klasik, jawabannya tentu tidak, karena menurut saya mobil klasik itu auranya old money, tapi itu balik ke diri masing-masing juga sih. Cerita sedikit tentang sejarah si Gini. Jadi si Gini itu saya beli pada awal tahun 2023, di bulan apa saya lupa. Jadi si Gini itu awalnya ada warnanya itu warna hitam, atapnya juga masih jenong, dan pelan-pelan saya restorasi. Jadi fun fact-nya, si Gini ini mobilnya tuh emang mobil full restorasi, emang kondisinya sangat-sangat mengenaskan, anjay, mengenaskan. Emang semengenaskan itu mobil nih. Makanya saya pelan-pelan bangun, pelan-pelan sampai sekarang 2026 si Gini belum juga selesai proyeknya. Jadi ini foto pertama si Gini waktu pertama kami ambil, dan Gini itu sudah turun mesin berapa kali ya? Kalau nggak salah udah 3 kali turun mesin. Turun mesin pertama karena suaranya kasar, turun mesin kedua, Jim nggak bisa hidup, turun mesin ketiga karena si overheat. Dan di turun mesin ketiga itulah si Gini sehatnya. Walaupun sekarang nggak sehat-sehat kali, tapi udah lumayan lah kok dipakai harian. Kalau ditanya udah habis berapa ya, nggak bisa kita hitung sih sebenarnya udah habis berapa, karena emang kok dihitung-hitung sakit hati kita. Kenapa sakit hati? Emang kok bagi pelajar emang semahal itu masih untuk main mobil. Contohnya seperti pasang 4x4 sekitar berapa ya, 20-an atau 15-an. Itu saya pasang waktu pertama ambil si Gini, langsung saya pasang 4x4. Habis itu saya trepesin atapnya dan kita modif pelan-pelan. Ditanya kenapa berani touring jauh-jauh pakai mobil tua, apalagi saya masih pemula, ini mobil pertama saya. Kenapa berani touring jauh-jauh? Alasannya ya karena emang pede, satu lagi emang hobi. Sebenarnya awalnya saya juga nggak pede sih kena pakai mobil tua jalannya jauh-jauh, tapi lama kelamaan rasa takut itu hilang karena hobi. Jadi awalnya saya touring paling jauh itu ke Tanah Karo, Sumatera Utara. Itu kami ada event family gathering di Tanah Karo, di Gunung Sinabang ya. Gunung Sinabang kok nggak salah. Di Gunung Sinabang itu saya berangkat dari Takengon, Aceh Tengah, sampai ke Sumut, Tanah Karo, dan camping di kaki-kaki Gunung Sinabang. Sinabang? Apa ya? Gunung apa ya? Sinabung. Oh, Sinabung. Oh ya, Sinabung. Jadi saya di kaki-kaki Sinabung tuh camping berapa hari ya? 2 hari. 2 hari kami camping situ. Pertamanya pergi kami hari Senin pagi jam 7-an. Habis itu transit ke Kutacani, kami istirahat sebentar, tidur, besok paginya baru berangkat dari Kutacani ke Tanah Karo. Jadi itulah awalnya saya touring jauh-jauh pakai si Gini. Kalau ditanya trouble-nya apa aja, pasti ada trouble. Ya namanya juga mobil tua kan, nggak mungkin juga nggak ada trouble-nya. Yang saya alami kemarin itu trouble-nya box screen-nya terbakar. Emang sampai keluar api. Nggak percaya? Tanya sama-sama. Pokoknya box screen-nya terbakar, dinamo startnya terbakar. Itu kami waktu pulang tuh dinamo startnya udah terbakar, nggak bisa start lagi. Jadi solusinya kami dorong, colok gigi 2 kalau nggak salah, colok gigi 2 sampai hidup, baru kami jalan lagi. Kalau mau makan, istirahat makan, itu dorong lagi, habis itu colok lagi giginya, baru jalan lagi. Dan pergi jauh kedua tuh ya cuman ke Banda. Itu pun pergi ke Banda tuh nggak ada trouble, alhamdulillah nggak ada trouble,
kami cuman 2 orang di dalam mobil nih, aman-aman aja sih. Palingan cuman air radiator yang perlu dicek, selebihnya aman. Awal pakai Motuba itu kalau nggak salah awal tahun 2023 ya. Awal tahun 2023 tuh saya ambil si Gini di Takengon, dan sebenarnya saya nggak expect sama kondisi si Gini ini ya, karena pertama saya lihat itu, karena si Gini ini emang kayak kalau dilihat sekilas tuh bagus. Apalagi waktu itu kan saya masih awam, belum ngerti kali tentang Jimmy, jadi saya tinggal ambil, dan ternyata si kondisi si Jimmy ini sangat-sangat ngeri kali pokoknya. Perawatan per bulan Motuba itu berapa ya? Paling perawatan rutinnya itu cuma ganti oli mesin, ganti oli gardan, sama ganti oli gearbox aja sih. Selainnya cek tipis-tipis aja kayak ganti tapak rem, cek kopling, kapas kopling. Itu sebenarnya nggak penting-penting kali sih, maksudnya penting cuman nggak terlalu rutin digantinya. Paling kita ganti kalau udah emang nggak berfungsi lagi, misalnya kayak tapak rem udah habis ganti, atau bocor remnya diperbaiki, ganti sealnya baru, semua baru. Paling itu aja sih yang perlu kita cek rutin. Masuk ke pertanyaan terakhir, saran bagi pemula, saran mobil bagi pemula. Saran bagi mobil untuk pemula itu yang paling basic tuh Jimmy atau Veroza sih, karena selain spare partnya murah, mesinnya juga bandel kan, sama pakainya juga nggak susah-susah kali. Jadi itu sih yang basic. Selebihnya kayak CJ7, Land Cruiser, Willys. Willys masuk ke basic juga sih. Kalau Land Cruiser, CJ7 itu udah next level kayaknya. Itu selain mobilnya juga agak mahal, perawatannya juga mahal. Jadi yang paling basic itu ya Jimmy. Mesin 1000 cc, bandel, tenaga ada, cuman nggak bisa kencang. Emang harus pelan-pelan. Tapi kalau emang mau hobi, nggak hobi Motuba apa kita cari kencang, yang penting hidup, mesin sehat, udah senang kita kan. Paling itu aja sih. Karena kesan pesan, kok ditanya kesan pesan, seru sih pakai Motuba, tapi emang kita harus sering ke bengkel, harus siap dengan trouble, harus siap sama overheat dan lain-lain. Kok ditanya gengsi nggak di era gempuran orang cumi-cumi darat kita masih pakai Motuba, apalagi bensin 1000 cc lagi. Ya sebenarnya ada rasa gengsi itu udah pasti ada. Cuman apa boleh buat, karena kita cuma sanggup beli mobil ini. Lagian kok ada uang beli mobil tahun tinggi pun kayak nggak mau sih. Palingan kalau ada uang saya pengen upgrade ke BJ40 atau FJ40. Itu salah satu mobil impian sih. Salah satu mindset saya di dalam otak nih, semua orang pernah muda tapi tidak semua orang pernah pakai Motuba. Itu dia. Kayaknya videonya cukup sampai di sini. Bagi kalian yang mau video selanjutnya apa, tulis di kolom komentar. Video apa yang kita buat setelah ini, tulis kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel 4Wheels. And see you on next video. Bye bye.